Pada video ini akan dijelaskan tutorial cara mengelola divisi dan subdivisi, cara mengelola hari libur, cara mengelola work shift, cara mengelola lokasi absen, dan cara mengelola tipe cuti. Pada kanal Anda dapat mengelola data HRD di menu ini. Menu HRD hanya tersedia jika Anda adalah superadmin atau masuk pada divisi HRD. Khusus menu karyawan dijelaskan di video tutorial yang berjudul Manajemen Data Karyawan. Menu absensi karyawan dijelaskan di video tutorial yang berjudul Manajemen Absensi Karyawan. Dan menu cuti karyawan dan pengaturan cuti dijelaskan di video tutorial yang berjudul Pengaturan Cuti dan Cuti Karyawan. Anda dapat mengatur berbagai divisi dan subdivisi di perusahaan Anda agar setiap karyawan bisa ditugaskan sesuai dengan departemen mereka masing-masing. Caranya, klik menu HRD, divisi dan subdivisi. Pada apps, menu divisi dan subdivisi bisa dilihat pada menu akun. Klik pengaturan perusahaan, pilih menu HRD, divisi dan subdivisi. Halaman ini menampilkan divisi dan subdivisi yang ada di perusahaan Anda. Divisi dan subdivisi yang tampil ini adalah divisi yang Anda tambahkan di awal saat Anda melakukan pendaftaran perusahaan. Bisa lihat jumlah karyawan yang masuk pada divisi dan subdivisi tertentu. Jika Anda menggunakan kanal dalam versi bahasa Inggris, Anda bisa melakukan perubahan nama divisi dan subdivisi untuk versi bahasa Inggris. Caranya, klik tombol Edit versi Inggris, maka Anda bisa melakukan perubahan pada nama ini. Pada apps, tombol edit versi bahasa Inggris ada di sini. Anda dapat menambahkan divisi dan subdivisi dengan cara klik tombol tambah divisi dan subdivisi. Pada apps, tombol tambah divisi dan subdivisi ada di sini. Jika Anda ingin menambahkan divisi baru, kolom divisi atau subdivisi induk tidak perlu diisi. Pada kanal sudah disediakan 16 divisi default. Anda bisa memilih divisi tersebut. Namun, jika Anda ingin menambahkan divisi lain, silakan klik centang pada "Saya ingin menambahkan divisi lain". Masukkan nama divisi. Jika ingin menambahkan divisi lebih dari satu, silakan klik tombol tambah kolom, lalu klik tombol simpan. Jika Anda ingin menambahkan subdivisi, silakan pilih divisi induk terlebih dahulu. Kemudian pilih subdivisi yang ingin ditambahkan ke divisi induk. Namun, jika pilihan subdivisi tidak tersedia, silakan klik centang pada "Saya ingin menambahkan divisi lain". Masukkan nama subdivisi. Jika ingin menambahkan subdivisi lebih dari satu, silakan klik tombol tambah kolom. Lalu klik tombol simpan. Subdivisi berhasil ditambahkan di bawah divisi induk. Pada apps, form tambah divisi dan subdivisi ini sama. Untuk mengubah detail dari divisi dan subdivisi, silakan klik tombol aksi, lalu klik tombol edit. Anda bisa ubah divisi atau subdivisi induk, bisa ubah nama divisi dan subdivisi. Untuk menghapus divisi, silakan klik tombol aksi, lalu klik tombol hapus. Jika ingin menghapus divisi, pastikan subdivisi sudah dihapus terlebih dahulu. Anda tidak bisa menghapus divisi dan subdivisi jika masih ada karyawan yang masuk ke divisi tersebut. Silakan pindahkan divisi karyawan Anda ke divisi lain atau ke divisi yang baru. Pada apps, tombol edit dan hapus ada di sini. Pada halaman ini, Anda juga bisa mengupdate urutan divisi dan subdivisi. Fungsinya untuk menentukan tampilan urutan divisi dan subdivisi pada berbagai halaman di aplikasi kanal. Misalnya ingin mengubah urutan divisi IT Support menjadi urutan 5 dan produksi jadi urutan 4. Lalu klik tombol update urutan. Divisi dan subdivisi berhasil diupdate. Jika Anda melakukan perubahan data karyawan di menu HRD karyawan, kemudian edit karyawan, maka divisi atau subdivisi yang muncul sesuai dengan urutan yang Anda masukkan tadi. Pada apps, Anda dapat mengubah urutan dengan cara drag divisi dan subdivisi dan susun sesuai keinginan.
Anda dapat mengelola hari libur agar bisa menjadi penanda saat Anda melihat tugas seluruh tim dan saat karyawan mengajukan cuti. Untuk mengelola hari libur pada perusahaan Anda di kanal, silakan klik menu hari libur. Pada apps menu hari libur bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan perusahaan, pilih menu hari libur. Kanal menyediakan daftar hari libur di Indonesia yang bisa Anda tambahkan ke perusahaan Anda. Lihat hari libur dengan cara klik tombol hari libur tahun 2024. Daftar hari libur akan tersedia untuk tahun-tahun berikutnya. Anda dapat menambahkan seluruh daftar hari libur ini ke perusahaan Anda dengan cara klik tombol tambahkan sebagai hari libur di semua perusahaan saya. Fitur ini hanya untuk memudahkan saja. Jika Anda ingin menambahkan hari libur secara manual, Anda bisa abaikan tombol ini. Pada apps, tombol tambah ada di sini. Jika Anda menggunakan kanal dalam versi bahasa Inggris, Anda bisa melakukan perubahan keterangan hari libur untuk versi bahasa Inggris. Caranya, klik tombol edit versi Inggris. Maka Anda bisa melakukan perubahan pada keterangan ini. Pada apps, tombol edit versi bahasa Inggris ada di sini. Anda dapat mengubah hari libur dengan cara klik tombol aksi lalu klik tombol edit. Bisa ubah tanggal dan keterangan hari libur. Untuk menghapus hari libur, silakan klik tombol aksi lalu klik tombol hapus. Pada apps, tombol edit dan hapus ada di sini. Di sini Anda bisa filter hari libur berdasarkan tahun. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan hari libur lainnya pada kanal dengan cara klik tombol tambah hari libur. Pada apps, tombol tambah ada di sini. Isi tanggal, isi keterangan. Jika sudah, klik tombol simpan. Pada apps, form tambah hari libur ini sama. Info hari libur akan tampil pada halaman tugas tim, kemudian pada rekap absensi karyawan, dan pada form pengajuan cuti. Sebagai contoh, saat ingin mengajukan cuti, maka penanda hari libur juga akan muncul. Anda dapat mengatur data work shift atau hari dan jam kerja setiap karyawan. Anda dapat menambahkan lebih dari satu jadwal kerja, dan nantinya dapat diassign atau ditugaskan ke masing-masing karyawan sesuai shift kerja mereka. Pada dashboard web aplikasi kanal, klik menu HRD Work Shift. Pada apps, menu Work Shift bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan perusahaan, pilih menu Work Shift. Secara default, pada kanal sudah ada satu work shift yaitu shift default. Seluruh karyawan akan masuk ke shift default ini. Anda bisa lihat jumlah karyawan yang masuk pada masing-masing work shift. Anda dapat mengubah work shift dengan cara klik tombol aksi lalu klik tombol edit. Pada apps, tombol edit ada di sini. Bisa ubah nama shift, bisa atur jam kerja karyawan mulai hari Senin sampai Minggu. Misalnya, karyawan Anda masuk pada hari Senin sampai Jumat jam 8, keluar jam 5, mulai istirahat jam 12, selesai istirahat jam 1, hari Sabtu dan Minggu libur. Bisa set toleransi keterlambatan. Jika tidak ada toleransi, ketika karyawan absen lewat dari jam yang ditentukan, maka otomatis absensi dianggap terlambat. Jika ada toleransi, misalnya 10 menit, dan absen masuk jam 8, ketika absensinya telat 10 menit dari jam 8, maka masih dianggap tepat waktu. Namun, jika lebih 1 detik saja dari batas toleransi, maka otomatis absensi dianggap terlambat. Jika sudah, klik tombol simpan. Untuk menambahkan work shift lain, silakan klik tombol tambah work shift. Pada apps, tombol tambah ada di sini. Isi detail work shift seperti biasa. Pada apps, form tambah work shift ini sama. Setelah semua jadwal di perusahaan Anda tambahkan, maka Anda dapat mengatur work shift masing-masing karyawan melalui menu HRD karyawan.
Pada apps, menu karyawan bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan, pengaturan perusahaan, pilih menu karyawan. Kemudian edit karyawan. Workshift karyawan bisa Anda set di sini. Untuk menghapus workshift, silakan klik tombol aksi lalu klik tombol hapus. Anda tidak bisa menghapus workshift jika masih ada karyawan yang masuk ke workshift tersebut. Silakan pindahkan workshift karyawan Anda ke workshift lain atau ke workshift yang baru. Pada apps, tombol hapus ada di sini. Anda dapat mengatur lokasi absen karyawan menggunakan titik koordinat pada Google Maps. Melalui apps kanal di Android atau iOS, setiap karyawan Anda bisa melakukan absensi. Untuk mengatur lokasi absen, silakan klik menu lokasi absen. Pada apps, menu lokasi absen bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan, pengaturan perusahaan, pilih menu lokasi absen. Anda dapat menambahkan lebih dari satu lokasi absen dan dapat Anda sesuaikan ke masing-masing karyawan yang bisa absen di lokasi tertentu saja. Untuk menambahkan lokasi absen, silakan klik tombol tambah lokasi. Pada apps, tombol tambah ada di sini. Isi label atau nama lokasi, isi alamat, masukkan titik koordinat lokasi dengan mengikuti panduan berikut. Buka Google Maps, cari lokasi yang ingin ditambahkan, klik kanan pada lokasi. Akan muncul titik koordinat, klik untuk menyalinnya. Paste atau tempel titik koordinat yang sudah disalin pada kolom ini. Anda bisa menambahkan radius atau jarak berapa meter karyawan bisa absen di lokasi tersebut. Misalnya 10 meter. Maka karyawan Anda hanya bisa absen dengan jarak maksimal 10 meter dari titik koordinat. Jika sudah, klik tombol simpan. Pada apps, form tambah lokasi absen ini sama. Setelah beberapa titik lokasi absen ditentukan, maka Anda dapat mengatur lokasi absen masing-masing karyawan melalui menu HRD karyawan. Pada apps, menu karyawan bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan, pengaturan perusahaan, pilih menu karyawan. Kemudian edit karyawan. Lokasi absen bisa Anda set di sini. Bisa set ke semua lokasi, artinya karyawan bisa melakukan absensi dimanapun. Bisa memilih lebih dari satu lokasi absen, artinya karyawan Anda bisa absen di multi lokasi. Anda dapat mengubah lokasi absen dengan cara klik tombol aksi, lalu klik tombol edit. Untuk menghapus lokasi absen, silakan klik tombol aksi, lalu klik tombol hapus. Pada apps, tombol edit dan hapus ada di sini. Tipe cuti ini adalah pilihan yang akan muncul pada saat masing-masing karyawan mengajukan cuti di perusahaan Anda. Ini adalah tipe cuti yang bisa dipilih oleh karyawan. Tipe cuti itu ada maksimal hari yang bisa diambil untuk setiap tipenya. Misalnya cuti menikah, maksimal 3 hari. Untuk mengelola tipe cuti, silakan klik menu tipe cuti. Pada apps, menu tipe cuti bisa dilihat pada menu akun, klik pengaturan, pengaturan perusahaan, pilih menu tipe cuti. Halaman ini menampilkan ada 10 tipe cuti pada kanal. Bisa lihat jumlah hari cuti, bisa lihat apakah tipe cuti ini akan memotong jatah cuti karyawan atau tidak. Jika Anda menggunakan kanal dalam versi bahasa Inggris, Anda bisa melakukan perubahan nama tipe cuti untuk versi Inggris. Caranya, klik tombol edit versi Inggris, maka Anda bisa melakukan perubahan pada nama ini. Pada apps, tombol edit versi bahasa Inggris ada di sini. Anda dapat menambahkan tipe cuti dengan cara klik tombol tambah tipe cuti. Pada apps, tombol tambah ada di sini. Isi nama tipe cuti, isi jumlah hari cuti. Misalnya, cuti ini hanya bisa diambil sebanyak 2 hari saja. Pilih apakah jika karyawan mengambil tipe cuti ini akan memotong jatah cuti atau tidak. Klik tombol simpan. Pada apps, form tambah tipe cuti ini sama. Anda dapat mengubah tipe cuti dengan cara klik tombol aksi lalu klik tombol edit.
Untuk menghapus tipe cuti, silakan klik tombol aksi lalu klik tombol hapus. Pada apps, tombol edit dan hapus ada di sini.